Kikikihuna diketahui sebagai serangga terbang yang terkecil. Kikikihuna berarti si mungil dan cuma bisa dilihat dengan mikroskop. Tungau debu sebetulnya termasuk dalam kelas Arachnida, bukan serangga. Hewan ini juga berkerabat dekat dengan laba-laba dan kutu yang sudah punah. Tardigrade dikenal juga dengan nama beruang air atau anak babi lumut. Nama aslinya berarti bergerak lambat. Amuba masa hidup maksimumnya selama 2 hari. Karena bereproduksi dengan membelah diri, amuba dianggap sebagai organisme setengah abadi. Kutu menjadi pelompat terbaik di dunia, dilihat dari ukuran tubuhnya. Fairyfly, ada lebih dari 1.400 spesies fairyfly dan sebagiannya bisa menyelam di dalam air. Sayapnya digunakan sebagai pengayuhnya. Katak terkecil, ukurannya sangat kecil. Kamu akan kesulitan melihatnya dengan mata telanjang. Ya, karena hampir sekecil ikan terkecil di dunia. Meski ukurannya kecil, ikan ini bisa hidup di air asam seperti minuman cola. Semut peluru. Semut ini mendapat julukan sebagai semut 24 jam karena sengatannya menimbulkan rasa nyeri sampai sehari penuh. Nah, kalau dibandingkan dengan putus cinta, kira-kira mana yang lebih nyeri? Haha. Kelelawar bumblebee. Kelelawar terkecil di dunia ini juga termasuk mamalia yang terkecil. Hewan ini bisa hinggap di jari-jarimu. Kecoa Amerika bisa menyelam dan menahan napas selama 40 menit. Kecoa sudah ada sejak zaman dinosaurus menguasai bumi. Kolibri lebah, rata-rata kepakan sayapnya sebanyak 80 kali per detik dan jumlahnya bisa naik sampai 200 kali per detik saat memikat pasangannya. Ya, harus tunjuk kebolehan dong. Ikan petarung siam. Di dekat insangnya terdapat labirin untuk membantu menghirup udara di atas permukaan air. Kadang, ikan ini juga membuat sarang gelembung udara. Belalang sembah. Kepalanya bisa diputar sejauh 180 derajat. Hewan ini juga berkerabat dekat dengan kecoa dan rayap. Kira-kira kenapa ya disebut belalang sembah? Cicak. Cicak sangat mudah beradaptasi. Hewan ini memangsa serangga dan laba-laba di dalam rumah. Kumbang Hercules jantan, masa larvanya lebih lama dari masa dewasanya, bisa mencapai 2 tahun. Bekicot. Bekicot terbesar yang pernah ditemukan berukuran 39,4 cm. Beratnya setara dengan 2 bola sepak. Kalau di Prancis, bekicot jadi hidangan mewah loh. Tikus kanguru sama sekali tidak minum air karena sudah terhidrasi dengan makan biji-bijian. Di kedua pipi dalamnya terdapat kantong untuk membawa makanan kembali ke sarangnya. Katak Goliat, namanya berarti raksasa. Memang betul sih, inilah spesies katak terbesar di dunia. Cacing tanah. Cacing tanah terpanjang yang pernah ditemukan hampir berukuran 38 cm dan beratnya hampir setara dengan wafer coklat. Laba-laba Huntsman besar. Inilah laba-laba terbesar di dunia berdasarkan rentangan kakinya. Kelinci biasa. Hewan ini senang berkeliling kebun saat malam hari. Makanan favoritnya misalnya kacang polong dan selada. Yap, kacang polong dan selada yang ditanam di kebunmu loh. Belalang ranting besar. Saat siang hari, hewan ini lebih banyak berdiam dan bersembunyi di bawah tanaman. Tapi saat malam tiba, akan menjadi aktif. Kepiting Atlantik. Karena tidak punya gigi, kepiting ini biasanya menghancurkan makanannya dengan kaki sebelum memasukkan ke mulutnya. Wah, bisa dicoba nih cara makan seperti ini. Koala. Hewan ini jarang sekali minum air, tapi kebutuhan airnya terpenuhi dengan memakan daun eukaliptus. Koala termasuk hewan marsupial loh, bukan beruang. Kucing. Felicet adalah kucing pertama yang terbang keluar angkasa pada tahun 1963. Rubah Arktik. Rubah jenis ini bisa mencium sarang anjing laut dari jarak sejauh 1,6 km. Serigala bumi masih berkerabat dengan hiena. Dalam bahasa Afrikaan dan Belanda namanya aardwolf, yang artinya, ya, betul sekali, serigala bumi. Lobster saat menetas, bentuk dan warnanya bermacam-macam, biru, kuning, dan merah. Ada juga lobster albino loh.
Golden Retriever. Anjing jenis ini sangat suka menggigit benda-benda seperti ranting, mainan, sampai pakaian untuk dibawa kemana-mana. Rubah merah. Walaupun namanya rubah merah, tidak semuanya berwarna merah. Ada juga yang perak, bahkan hitam. Babun. Sedikitnya punya 10 jenis vokalisasi untuk berkomunikasi dengan babun lain dalam kawanannya. Belut Eropa. Dalam sekali bertelur, belut betinanya bisa menetaskan 3 juta telur sekaligus. Terenggiling raksasa. Lidahnya lebih panjang dari tubuhnya. Saat memendek, lidah ini tertarik ke posisinya di dalam perut. Wah, kalau terenggiling raksasa bisa makan malam bareng kepiting Atlantik, kayaknya seru deh. Kapibara. Hewan pengerat raksasa ini punya gigi yang terus tumbuh, jadi harus dikikis dengan memakan tumbuhan. Rusa ekor putih merupakan anggota terkecil dalam famili rusa Amerika Utara. Rusa dewasa punya bulu berwarna kemerahan saat musim panas, tapi memudar jadi coklat tua di musim dingin. Manusia. Gigi kita yang kecil ini sama kuatnya dengan gigi hiu. Pasti seru kan? Ngumpul semua saat makan malam bareng terenggiling dan kepiting tadi. Cheetah merupakan hewan darat tercepat di bumi. Larinya bisa secepat 113 km per jam dalam 3 detik saja. Beruang grizzly. Bahkan saat berhibernasi, beruang grizzly tidak tidur nyenyak sehingga mudah bangun. Serigala abu-abu. Kabarnya, serigala abu-abu pertama kali dijinakkan lebih dari 15.000 tahun yang lalu. Hewan ini bisa hidup tanpa makan selama lebih dari 1 minggu. Kanguru merah. Yang betina sebagian punya bulu berwarna biru. Orang Australia menyebutnya blue flares. Beruang kutub. Sebenarnya warna bulunya bukan putih, tapi hitam. Pada bulunya terdapat inti berongga transparan yang memantulkan cahaya, sehingga membuatnya terlihat putih. Kuda bisa mengunci sendi utama di kakinya agar bisa tidur sambil berdiri. Nah, kalau bagal adalah hasil persilangan antara kuda betina dengan keledai jantan. Sapi. Sapi termasuk hewan yang cukup populer di Indonesia. Yang termahal berjenis limousin, termahal kedua simental, lalu menyusul di posisi ketiga sapi Madura. Jaguar. Dari seluruh jenis kucing besar, cuma jaguar yang gigitannya paling kuat dilihat dari ukuran tubuhnya. Singa. Meski menempati posisi teratas dalam rantai makanan, persentase keberhasilan singa saat berburu cuma 30%. Nah, kita harus belajar tetap gigih seperti singa. Harimau Siberia. Garis-garis pada bulunya memang unik. Fungsinya sebagai pengidentifikasi, seperti sidik jari manusia. Macan tutul. Kucing besar ini lebih sering aktif di malam hari. Siang harinya lebih banyak beristirahat dan bertengger di dahan pohon. Zebra dataran termasuk dalam famili Equidae, sama seperti kuda dan keledai. Setelah anaknya lahir, sang induk akan membawanya berkeliling untuk membantu sang anak mengingat-ingat pola garis induk. Loh bu, kok teman-teman ibu mirip semua? Unta. Punuk unta tidak menyimpan air, tapi lemak. Lemak ini dipakai sebagai cadangan makanan saat unta kesulitan mencari makanan. Ubur-ubur kotak. Jumlah matanya ada 24 buah dan salah satunya selalu melihat ke atas, meski saat posisi tubuhnya sedang terbalik. Awas kamu ya! Komodo. Komodo adalah kadal terberat di dunia, jenis terbesar dalam spesies kadal yang masih hidup. Ah, tidak kok. Komodo tidak berkerabat dengan Godzilla si monster asal Jepang itu. Liger merupakan hasil hibrida antara singa jantan dan harimau betina. Hewan ini tumbuh jauh melebihi ukuran kedua orang tuanya. Moose atau rusa besar. Apa kamu pernah melihat gelambir yang menggantung di lehernya? Namanya bell. Tapi beda ya dengan bell di pintu depan rumah itu. Raja kobra. Panjangnya bisa mencapai 5,5 meter. Karena inilah Raja kobra merupakan ular beracun yang paling panjang. Gurita besar Pasifik. Hewan ini bisa berubah warna untuk melindungi diri. Gurita ini juga bisa memakai alat dan mengenali wajah. Kuda Nil. Biasanya kuda Nil aktif di malam hari. Siang harinya lebih sering digunakan untuk berkubang. Hiu putih besar. Meski rata-rata panjangnya sekitar 4 meter, ada juga yang tumbuh sampai sebesar bus tingkat. Malah ada juga yang bisa menyetir bus tingkat. Hah, yang ini bohong.
Badak putih. Badak punya 5 spesies, dan yang terbesar badak putih. Hewan ini senang sekali berkubang di lumpur agar terhindar dari sengatan matahari. Jerapah. Rata-rata, waktu tidur jerapah dalam sehari selama 4,5 jam. Tapi tidak seperti kita, jerapah hanya tidur sejenak dalam beberapa kali. Buaya air asin. Buaya jenis ini bisa menyelam selama lebih dari 1 jam. Pada tenggorokannya terdapat katup yang mencegah air masuk ke dalam tubuhnya saat mulutnya terbuka. Ular sanca bodo. Ular jenis ini sangat pandai berenang dan bisa berada di bawah air sampai 30 menit. Astaga naga. Gajah Asia. Kalau ada lalat yang mendekat, gajah Asia akan mematahkan dahan pohon untuk mengusirnya. Gajah Afrika. Inilah hewan darat terbesar di dunia. Beratnya hampir setara dengan 2 jangkar kapal pesiar. Ular anaconda hijau adalah ular terberat di dunia. Bobotnya setara dengan 1,5 kali dari berat panda besar. Hiu paus. Ikan terbesar di laut ini bisa seberat 22.700 kg. Itu sih sepertiga kali berat pesawat ulang-alik. Orca. Meski sering disangka paus, orca sebenarnya termasuk spesies lumba-lumba yang paling besar. Tyrannosaurus rex. Para ilmuwan yakin hewan ini bisa makan daging yang beratnya mencapai 500 kg dalam sekali gigit. Jadi ini setara dengan 2000 double cheeseburger. Cumi-cumi kolosal. Cumi-cumi ini hidup di laut dalam, di sekitar Antartika. Meski lebih pendek dari cumi-cumi raksasa, dimensi tubuhnya tetap lebih besar. Cumi-cumi raksasa, jantungnya ada 3 dan matanya sebesar bola pantai. Kalau aku lihat hewan ini, mungkin mataku juga akan terbelalak sampai sebesar bola pantai. Paus biru. Wah, ini nih si pemegang suara terkencang di dunia. Volume suaranya bisa mencapai 188 desibel, lebih bising dari suara mesin pesawat jet. Dan pemenang di daftar kita kali ini adalah Siphonophore. Satu koloni organisme ini baru saja ditemukan di lepas pantai Australia. Para ilmuwan tidak dapat menentukan panjang sebenarnya, tapi mereka yakin bisa mencapai 118 meter. Hey, jika kamu belajar hal baru hari ini, klik tombol suka di video ini, lalu bagikan pada teman-temanmu. Inilah beberapa video menarik lainnya yang bisa kamu tonton. Klik saja video di salah satu sisi layar. Dan ingat, tetaplah di sisi terang kehidupan.